Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Ujian Murid Kristus. Lukas pasal yang kelima ayat 1-11 akan saya bacakan untuk saudara, demikian bunyinya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Pemirsa, kita tahu bahwa Simon Petrus adalah salah satu murid yang dipilih oleh Yesus di antara 12 orang yang menjadi muridnya. Bahkan Simon adalah salah satu dari 3 murid yang utama di samping Yakobus dan juga Yohanes. Siapa yang Tuhan Yesus suruh untuk berkhotbah pada hari Pentakosta sehingga 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula didirikan? Simon Petrus. Pertanyaannya sekarang, kenapa Simon Petrus yang dipilih untuk menjadi murid Yesus? Apakah dia sempurna? Tentu tidak. Tuhan tentu tahu dalam kemahatauannya bahwa dia itu akan menyangkal dia sampai 3 kali, walaupun kemudian dia bertobat. Tetapi setidaknya karena dia lulus dari beberapa tes atau ujian untuk menjadi murid Yesus sejati yang diberikan oleh Yesus. Simon memiliki ciri-ciri orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan walaupun dia penuh dengan kekurangan. Tes pertama atau ujian pertama yang dihadapi oleh Simon adalah ujian keaktifan. Ayat 3 dan 4 tadi berkata, Yesus meminjam perahu Simon Petrus dan kemudian mengajar orang banyak. Lalu kemudian dia berkata, "Tolakkanlah perahumu ke tempat yang dalam." Di sini Tuhan ingin agar Simon melakukan sesuatu, bertindak aktif, tidak pasif, tidak hanya duduk termenung, diam saja, tapi melakukan sesuatu untuk Yesus. Ini yang disebut sebagai ujian keaktifan. Saya percaya untuk membangun kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Harus ada banyak upaya, kelelahan yang kita lakukan. Karena membangun kerajaan Allah itu sulit. Ada banyak tantangan. Tantangan internal, tantangan eksternal dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ada tantangan dari roh-roh jahat yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Karenanya kita harus rajin, kita harus ulet, kita harus bekerja keras. Dan ciri semacam itulah yang harus ada di dalam seorang murid Yesus sejati. Saudara ingat ketika Musa dipanggil oleh Allah untuk melayani, atau ketika Daud dipilih oleh Allah dipanggil untuk melayani, apa yang mereka sedang lakukan? Mereka sedang mengembalakan domba. Atau ketika Elisa dipanggil untuk menjadi penggantinya Elia, apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang membajak sawah dengan 12 pasang lembu. Saya tidak pernah membaca ada ayat Alkitab yang berkata ketika Tuhan melihat si Polan sedang tidur ngorok sambil ngiler karena gak ada kerjaan. Lalu Tuhan bilang, Polan, daripada nganggur udah ikut saya saja, aku akan jadikan kamu penjala jiwa. Tidak pernah, karena Tuhan selalu pilih orang yang sibuk, orang yang rajin. Karena orang yang punya semacam itulah
orang yang akan efektif juga di dalam membangun kerajaan Allah. Saya baca di dalam Alkitab, Yesus memberikan perumpamaan ada 3 orang hamba. Yang satu dapat 5 talenta, dia kembangkan jadi 10. Yang kedua dapat 2 talenta, dia kembangkan jadi 4. Tapi hamba ketiga dimurkai oleh Tuhan. Karena ketika dia mendapatkan 1 talenta, dia simpan di dalam tanah dan dia tidak melakukan apapun. Saudara tahu apa dosa dari hamba ketiga? Apa dia korupsi? Tidak. Apa dia buang uangnya cuma-cuma atau menghamburkan uangnya demi kekayaan pribadi? Sama sekali tidak. Dosanya tidak terletak dari apa yang dia lakukan. Dosanya justru terletak dari apa yang dia tidak lakukan. Dosanya tidak ngapa-ngapain. Dan saudara tahu tidak ngapa-ngapain di hadapan Tuhan adalah dosa. Doing nothing is sin. Karenanya Tuhan mau kita menjadi orang yang aktif. Terus bergerak. Jadilah orang yang produktif dalam kehidupan ini. Aktif, rajin. Rajin berdoa, rajin membaca firman, rajin melayani, rajin memenangkan jiwa. Kalau engkau sudah dipakai oleh Tuhan untuk melayani, rajinlah melakukan tugas tanggung jawab yang saudara terima. Sebab Tuhan mencari orang-orang yang aktif, mencari orang-orang yang rajin. Yang kedua, saudara, ujian atau tes yang dialami oleh Simon adalah ujian ketaatan. Di ayat 4 dan 5 tadi dikatakan, tolakkanlah perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus memberikan perintah kepada Simon. Apakah Simon Petrus akan melakukan tepat seperti apa yang Yesus sampaikan? Nah, ini ujiannya. Sebab banyak orang sekarang mau melayani tapi semau gue. Ada roh independen, tidak mau diatur, tidak ada submission, tidak ada penundukan diri. Dan sebetulnya Petrus punya alasan untuk menolak apa yang Yesus katakan. Sebab Yesus itu kan tukang kayu sedangkan Simon itu nelayan. Dan Simon Petrus sudah menjala ikan sepanjang malam, dia tidak dapat apa-apa. Sekarang ini seorang tukang kayu menyuruh dia untuk menangkap ikan pada waktu siang hari. Ini kan tidak masuk akal, saudara sekalian. Bayangkan, seorang profesional disuruh oleh yang non-profesional hanya karena dorongan hatinya. Tetapi Simon lulus dengan ujian yang kedua ini. Dia bilang, aku sudah mencoba, aku gagal. Tapi karena engkau yang ngomong, aku mau melakukan juga. Dia menghargai apa yang Yesus sampaikan. Oke deh, walaupun gak masuk akal, saya nurut saja deh. Ini ujian ketaatan. Dan saya percaya ini ciri kedua dari seorang murid Yesus sejati. Taat kepada apapun yang diperintahkan oleh Yesus walaupun tidak masuk akal. Pemirsa sekalian, sebetulnya ketaatan ini merupakan ciri dari Tuhan Yesus sendiri. Misalnya dalam Yohanes 4 ayat 34 Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Pokoknya apa yang merupakan kehendak Bapa aku lakukan. Dalam Filipi 2 dikatakan dia rela taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Karena dia punya ketaatan yang tuntas. Saya percaya ketaatan membawa berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Dan saya mau sampaikan bahwa ketaatan yang tanpa batas akan menyebabkan pengurapan yang tanpa batas. Sedangkan ketaatan yang terbatas menyebabkan pengurapan itu mengalir terbatas dalam kehidupan kita. Kita tahu dalam Kisah 10 ayat 38 Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melakukan berbagai mujizat. Karena Roh Kudus yang mengurapi dia. Berapa besar kapasitas pengurapan Roh Kudus dalam diri Yesus? Kita tentu pernah mendengar kisah Nabi Elisa minta diurapi dengan pengurapan double porsinya. Seperti yang Tuhan sudah berikan kepada gurunya Elia. Jadi Elisa minta pengurapan 2 kali lipat dibandingkan dengan Elisa. Nah kalau pengurapan Yesus berapa kalinya pengurapannya Elisa? Apa 2 kali lipat juga? Kalau saudara teliti dari Yohanes 3 ayat 34 di sana dikatakan Allah memberikan pengurapan yang tanpa batas. Unlimited anointing kepada Yesus. Kenapa pengurapan yang diterima Yesus adalah pengurapan tanpa batas? Karena ketaatannya tanpa batas. Kita seringkali taatnya terbatas, karenanya pengurapannya terbatas. Semakin kita taat pada kehendak Allah, maka pengurapan Roh Kudus makin dahsyat bekerja dalam hidup kita. Dan kita melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, bahkan lebih besar daripada itu.
Ujian yang ketiga adalah ujian kerendahan hati. Setelah Simon menebarkan jala dan dia mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga dia harus bagi berkat dengan perahu-perahu lain, sebab kalau dia tidak bagi berkat maka perahunya akan tenggelam. Maka langsung menurut ayat 8 Simon tersungkur dan berkata, "Pergilah daripada aku Tuhan, karena aku ini orang berdosa." Sebetulnya Simon bukan ngusir Yesus. Simon merasa tidak layak dekat-dekat dengan Yesus. "Aku ini orang berdosa. Engkau ini pasti Mesias yang diurapi, yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat dunia ini." Saudara, Simon lulus dari tes kerendahan hati, sehingga dia menjadi murid Tuhan Yesus. Karena motivasi utamanya adalah Yesus Kristus itu dipermuliakan dalam segala hal. Saudara, kita harus selalu ingat, walaupun Tuhan memakai kita untuk melayani Dia, melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita hanya melakukan apa yang kita harus lakukan. Asal Tuhan dipermuliakan, terpujilah namanya. Kita bukan selebriti, kita adalah murid Kristus sejati. Satu kali Yesus pernah menegur para murid yang bertengkar dan memperebutkan nominasi. Siapa murid yang paling hebat? Yesus justru berkata, siapa yang ingin menjadi yang terkemuka, harus menjadi pelayan, harus menjadi yang paling muda, harus merendahkan diri, dan dia memberikan teladan, mencuci kaki murid-muridnya. Saya mau katakan, orang yang sombong tidak bisa membuat sebuah tim yang tangguh. Kalau dia ada dalam sebuah tim itu tidak akan solid. Saudara perhatikan, beberapa waktu yang lampau ada World Cup 2014. Dan pemenangnya adalah Jerman, mengalahkan Argentina di final. Padahal Argentina diperkuat oleh seorang bintang yang sangat ternama, pesepak bola terbaik tahun itu, Lionel Messi. Tapi mengapa yang menang itu adalah Jerman, yang mungkin pribadi individunya tidak seterkenal daripada Messi? Sebab sepak bola adalah pertandingan tim, bukan pertandingan perorangan. Saudara, saya yakin gereja, pekerjaan Tuhan itu tidak membutuhkan superstar, tapi membutuhkan tim yang solid, di mana setiap orang saling menyadari tugas dan tanggung jawab dan melakukan dengan excellent. Dan setelah berhasil, kita harus selalu memberikan pujian hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karenanya Tuhan mengajar kita untuk tidak menjadi sombong, tidak membandingkan diri dengan orang lain dan menganggap diri lebih hebat. Ingatkah saudara, Daud pernah jatuh dalam dosa kesombongan ketika dia menghitung prajuritnya, laskarnya, dan dia merasa bahwa dia bisa menang karena prajuritnya yang banyak. Padahal Tuhan yang memberikan penyertaan. Sehingga Tuhan murka dan menulahi bangsa itu, dan 70.000 orang mati karena kesombongan daripada Daud. Ingatlah, Tuhan yang mengangkat kita menjadi orang yang dipakai oleh Dia. Dan kita harus selalu rendah hati berkata, semuanya adalah oleh kasih karunia Tuhan. Tes atau ujian yang keempat adalah ujian panggilan hidup yang lebih mulia. Pada ayat 10 Yesus berkata, Simon, mulai hari ini engkau tidak menjadi penjala ikan, engkau akan menjala manusia. Saudara, kalau kita menjala ikan, kita bisa punya uang. Dan dengan uang kita bisa membeli banyak hal. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ikan atau uang tidak lebih berharga daripada manusia. Manusia lebih berharga dari ikan. Manusia lebih berharga daripada uang. Coba bandingkan nilai kekal antara uang dan manusia. Uang sementara, manusia jiwanya lebih berharga daripada seluruh isi dunia. Karena yang Tuhan cari di bumi ini bukan harta benda yang banyak. Yang Tuhan cari di bumi ini adalah manusia yang memiliki roh yang kekal untuk membawanya ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Saudara, mencari jiwa adalah sebuah bisnis terbesar yang akan bertahan terus sampai kekekalan. Maukah engkau terlibat di dalamnya? Bukan menjala ikan, bukan menjala uang, tetapi menjala jiwa. Kita harus menjangkau jiwa-jiwa bagi Yesus. Tahukah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang misioner. Dia rela datang dari sorga untuk menjangkau manusia yang berdosa.
dan membawanya ke dalam kerajaan sorga. Inilah teladan untuk panggilan hidup yang lebih mulia yang kita harus lakukan. Menangkan jiwa. Dan kalau saudara ingin memenangkan jiwa lebih banyak, lihat segmentasi masyarakat yang sangat terbuka terhadap Injil, yaitu generasi muda. Tahukah saudara, 50% penduduk dunia ini adalah generasi muda. Dan di Indonesia, 60% penduduk Indonesia adalah generasi muda. Dari soal jumlah, generasi muda adalah bagian yang paling harus dijangkau bagi Kristus. Dan dari segi keterbukaan terhadap Injil, generasi muda sangat terbuka. Statistik menunjukkan 85% orang bertobat dan menerima Yesus adalah orang yang berusia di bawah 15 tahun. Sehingga ada istilah 414 windows, jendela 414. Karena di usia 4 sampai 14 tahun itu adalah masa yang paling subur untuk Injil diberitakan. Dan bukankah kita harus menjangkau jiwa bagi Kristus, terutama generasi muda? Menurut statistik juga, hanya 1 di antara 10.000 orang yang bertobat setelah berusia 30 tahun. Dan hanya 1 di antara 750.000 orang yang bertobat setelah berusia 75 tahun. Manusia makin tua itu makin keras hati, makin sulit untuk membuka hati bagi Yesus. Tapi generasi muda jauh lebih terbuka. Karenanya gereja Tuhan juga harus fokus untuk memperhatikan generasi muda. Ada banyak gereja melakukan aktivitasnya, memberikan program dan juga keuangan. Lebih banyak untuk orang-orang yang sudah lebih dewasa, sudah lebih tua. Pada mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda. Banyak style gereja Tuhan di Indonesia juga rasanya sudah old style, terlalu tua. Saya percaya ini waktunya Tuhan juga mau menjangkau dan memakai generasi muda untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena mereka adalah jiwa yang berharga untuk diselamatkan. Ujian yang kelima, ujian yang terakhir untuk menjadi murid Yesus jati adalah ujian untuk meninggalkan segala sesuatu. Ayat 11 tadi berkata, setelah mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak, ternyata Petrus meninggalkan segala sesuatu, termasuk meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, meninggalkan ikannya, dan dia mengikut Yesus. Saudara, saya yakin begini, ketika kita melihat panggilan yang lebih tinggi, maka kita akan meninggalkan apa yang semula kita anggap sebagai sebuah harta yang luar biasa. Semakin besar visi yang Tuhan singkapkan, semakin tinggi harga yang harus dibayarkan. Dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8, Paulus pernah berkata, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang setelah mengenal Kristus, aku anggap kerugian, bahkan kuanggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dibandingkan dengan Kristus, harta dunia, ketenaran, kemewahan, tidak ada artinya. Dan kita harus meninggalkan segala sesuatu dan hidup hanya benar-benar berfokus kepada Kristus. Nah, yang harus kita pahami adalah Tuhan selalu menunjukkan panggilan yang lebih tinggi kepada kita. Tapi dia tidak pernah memaksa kita untuk masuk dalam panggilan yang lebih tinggi itu. Kitalah yang harus memutuskan. Kitalah yang harus memilih, meninggalkan hal yang selama ini kita anggap hebat dan memberikan hidup kita kepada Kristus Yesus. Saya mendengar kesaksian dari Bill Hybels. Saudara, dia adalah seorang yang memiliki papa yang sangat kaya raya, punya family business yang telah dibangun lebih dari 35 tahun. Keluarga ini punya kapal pesiar, punya stock market, punya properti, punya uang yang sangat besar. Dan ketika papanya tua, dia minta Bill Hybels untuk meneruskan family business ini. Tapi hati daripada Bill sudah dijamah oleh Tuhan dan dia ingin menjadi pendeta. Dia bilang, tidak Pak, saya ingin jadi pendeta. Papanya marah dan akhirnya karena Bill tetap berkeras untuk menjadi pendeta, dia dicoret dari daftar penerima warisan. Kelihatannya bodoh kan yang dilakukan oleh Bill. Tapi hari ini Bill Hybels dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang memiliki sekitar 20.000 orang jemaat di South Barrington di Amerika Serikat. Dan dia bukan hanya menjadi gembala gereja lokal, dia seringkali mengadakan leadership summit, seminar-seminar kepemimpinan yang menjangkau para pemimpin di seluruh dunia dan punya dampak kehidupan yang sangat luar biasa. Sayangnya, papanya sudah meninggal dan tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan Bill Hybels.
Tapi di sini saya melihat ketika orang menerima panggilan yang lebih tinggi, dia rela meninggalkan apa yang tampaknya berharga untuk mendapatkan sesuatu yang lebih mulia. Dan siapa teladan kita untuk meninggalkan segala sesuatu ini? Yesus Kristus. Dia pernah meninggalkan semua fasilitas dan kemuliaan di sorga mulia, turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Sehingga kini jutaan orang, miliaran orang bisa pergi masuk ke dalam kerajaan sorga karena apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Saudaraku, maukah kita menjadi murid Yesus sejati? Biar kita lulus dari 5 tes, 5 ujian dari murid Yesus sejati. Karena kita benar-benar menjadikan Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.